Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya Allah mudahkan kita untuk bertemu, bertatap muka di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukanlah suatu kebetulan, namun takdir Allah yang mempertemukan kita di masjid. Maka semoga awal pertemuan ini atau pertemuan kita di Masjid Al-Aqsa ini ya, kelak nanti Allah pertemukan kembali kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini ya, kita akan mengangkat sebuah tema tentang mengenal bahasa Al-Quran adalah kunci memahami wahyu, kalam ilahi. Maka berbicara tentang Al-Quranul Karim, jika disebut Al-Quranul Karim, kira-kira ketika kita menjelaskan tentang Al-Quran Al-Karim, kira-kira permisalan apa yang bisa kita misalkan ketika kita mempelajari Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah ya. Ketika kita ingin meletakkan posisi Al-Quran, kira-kira di manakah letak kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada yang mengatakan ya, jika engkau ingin mengetahui tentang kedudukan Al-Quran Al-Karim, dari semua perkataan Al-Quran kita ketahui adalah kalamullah, firman Allah. Jika kita ingin mengetahui kedudukan Al-Quran Al-Karim dari semua kalam, semua perkataan, maka lihatlah perbedaan antara Al-Khaliq dan makhluk. Perbedaan antara siapa Sang Maha Pencipta dan siapa makhluknya. Jika perkataan manusia saja, kita nih terkadang kepo. Kita mengikuti. Kira-kira kalau ibu-ibu ditanya Bu ya, setiap hari baca grup WA atau enggak Bu? Hah? Kira-kira seandainya sehari atau 2 hari saja tidak pegang, tidak buka WhatsApp lah gitu. Bisa Bu? Hah? Bisa. Namun biasanya sebelum tidur buka WA. Bangun tidur buka WA. Mau masak buka WA. Selesai makan buka WA. Jika perkataan manusia saja kita itu punya semangat, punya perhatian yang luar biasa. Lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kalau kita perhatikan, membicarakan manusia itu dalam hidup kita obat atau penyakit? Sudah tahu penyakit masih bicarakan orang saja. Tidaklah ada seseorang lebih banyak mengikuti berita orang lain melainkan apa?
bertambah penyakit. Awalnya tenang, nggak ada masalah. Karena mendengarkan perkataan saudaranya, jadinya sakit hati. Kenapa? Karena dia mengetahui. Seandainya dia tidak mengetahui, mungkin nggak sakit hati. Makanya orang yang jauh dari sakit hati, orang yang nggak dengar. Ada seseorang itu apa? Setiap ada orang yang mencelanya, dia nggak pernah marah. Ketika usut punya usut, ditanya kenapa setiap kali engkau dicela sama orang lain, engkau tidak pernah sakit hati. Ternyata dia pun nggak jawab pertanyaannya. Ternyata orangnya nggak dengar. Jadi karena nggak dengar itulah apa? Nggak pernah sakit hati. Udah biasa saja. Maksud yang kita mau ambil di sini, teringat sebuah perkataan seorang alim yang mulia, Al-Imam Abdullah ibnu Aun. Dia mengatakan, dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa. Berzikir, mengingat, menceritakan, membicarakan tentang orang lain, tentang manusia, da'un, penyakit. Wa dzikrullahi dawa. Dan mengingat Allah, membicarakan tentang Allah, berbincang tentang Allah, dawa, ada obat. Tinggal pilih mau cari obat atau cari penyakit. Maka berbicara tentang Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran adalah kalamullah. Dan jika kita ingin mengetahui tentang istimewanya Al-Quran, lihat saja perbedaan antara sang Khalik dan makhluk. Meskipun ini tidak bisa dikiaskan. Kalau kita itu membandingkan antara perkataan Khalik, sang pencipta, dengan makhluk, ini gak sebanding. Kalau bahasa kita gak apple to apple. Seperti seseorang itu yang membandingkan antara pedang dan tongkat. Lebih istimewa dan bernilai mana antara pedang atau tongkat tuh? Semua orang pasti bilang pedang. Tapi apa? Ini nggak boleh disamakan dengan tongkat. Pedang ini tidak bisa disamakan dengan tongkat. Kenapa? Justru kalau pedang itu dibandingkan dengan tongkat, maka pedangnya berkurang nilainya. Sehingga seseorang mengatakan, alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna sayfa amdha minal 'asah. Tidak akan kau perhatikan bahwasanya pedang itu berkurang nilainya jika dikatakan pedang itu lebih hebat daripada tongkat. Maksudnya, jika pedang itu kok dibandingkan dengan tongkat, ya benar, nilainya pasti lebih bernilai pedang. Tapi apa? Menilai pedang dengan tongkat ini justru mengurangi keistimewaan pedang. Sehingga berbicara tentang firman Allah tidak ada perbandingannya. Tidak ada perbandingannya. Meskipun kalau dipaksakan, lihat saja kedudukannya antara sang Khalik dan makhluk. Baik, poin yang pertama, sambil menunggu layarnya, Bu, ya. Sementara lihat ustadznya dulu, gak apa-apa, Bu. Baik, yang pertama adalah apa itu Al-Quranul Karim? Jika disebut Al-Quran, apa itu Quran? Saya yakin kalau istilahnya jamaahnya Al-Aqsa pasti apa? Pasti insya Allah. Ya. Kalau ditanya apa itu Al-Quran, kalau saya yakin jamaah Al-Aqsa pasti pokoknya. Bu, apa itu Al-Quran?
Bukan pasti kan? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu semua riwayatnya itu diriwayatkan oleh orang banyak. Bu, ada gak orang yang gak tahu Quran? Quran. Semua muslim, semua orang beriman pasti tahu tentang Al-Quran. Itulah makna mutawatir. Setiap generasi minimalnya 10. Berbicara tentang Quran, yang tahu gak 10 orang? Banyak. Sangat-sangat banyak. Itulah makna mutawatir. Biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, wal muta'abbad bitilawatihi, dan bernilai ibadah bagi para pembacanya. Ini yang luar biasa. Makna bernilai ibadah, bahwasanya hanya Quran saja yang sah dibaca ketika sholat. Boleh gak ketika sholat baca hadis? Sama-sama Arab loh, Bu. Gak sah. Hanya Al-Quran. Kemudian membacanya bernilai ibadah, bukan belajarnya. Kalau kita belajar hadis, itu belajar hadisnya, bukan apa, lafaz-lafaznya. Kalau Al-Quran, setiap lafaznya, setiap hurufnya bernilai ibadah. Inilah pengertian Al-Quran. Dan yang menjadi sangat istimewa adalah ketika kita menyebutkan Al-Quran, maka pastikan poin pertama. Apa itu? Kalamullah, firman Allah. Jika kita mengatakan Quran adalah firman Allah, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya, Pak? Semua perkataan harus tunduk di hadapan perkataan Allah. Semua informasi Quran harus diterima dengan keimanan. Tidak ada yang batil, tidak ada yang ragu, semuanya hak. Ada gak di antara manusia yang berkomentar bahwasanya Quran perkataannya manusia, makhluk? Ada gak, Bu? Di antara manusia yang mereka itu mengatakan Quran itu makhluk? Ada, Mu'tazilah. Ketika mereka mengatakan Quran adalah makhluk, maka Quran bisa dibantah. Kenapa? Karena sesama makhluk bisa membantah. Si A berpendapat, si B boleh berpendapat, si C berpendapat. Kenapa? Selama itu adalah perkataan manusia. Namun jika kita mengatakan sejak awal Quran adalah kalamullah, maka apa? Mutlak tidak boleh dibantah. Kenapa? Semuanya hak, kebenaran, tidak ada keraguan. Sehingga inilah akidah kaum muslimin, orang beriman. Apa itu Quran? Kalamullah, adalah firman Allah. Dan pernah, Bu, suatu zaman itu terjadi fitnah tentang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk. Dan ketika berkuasa Mu'tazilah, maka semua yang mengatakan Quran adalah firman Allah di penjara. Itu pernah terjadi. Maka di antara kisahnya ada seorang imam bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau yang lainnya pakai tauriyah. Tauriyah itu kayak menipu, tapi enggak. Ketika ditanya Quran makhluk atau kalamullah, maka sebagian yang takut mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Quran, hada makhluk. Ini adalah makhluk. Maksudnya apa? Tangannya. Ini makhluk. Karena kalau dia mengatakan Quran di penjara, dikebukin. Maka di antara yang tidak pakai tauriyah,
tetap dengan tegas Imam Ahmad dan setiap hari dipecuti. Dan di antara kisahnya, ketika beliau dipecutin sampai hampir gak kuat, suatu malam ketika beliau dipecutin tiap harinya, suatu malam itu hampir mengeluh. Namanya manusia kalau sudah sampai puncak sakit gimana, Bu? Ngeluh kan? Gak kuat, ngeluh gitu. Sekuat-kuatnya orang bisa ngeluh? Bisa. Kalau sudah pada puncaknya itu berat. Maka ketika Imam Ahmad di malam harinya mau mengeluh, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "A'anta Ahmad ibnu Hanbal? Apakah engkau seorang ulama yang bernama Ahmad ibnu Hanbal?" Iya. Maka dia mengatakan, "Wahai Imam, sabron, sabarlah. Sabarlah. Kenapa? Aku saja seorang preman. Itu tercatat di catatan hakim 1000 sekian ratus cambukan. Aku tuh sudah divonis akan dicambuk 1000 sekian ratus cambukan karena perbuatan kriminalku. Dan aku bersabar sedangkan aku di jalannya setan. Aku saja yang di jalannya setan, aku mampu bersabar. Adapun engkau di jalan Allah maka harus lebih bersabar." Sejak Imam Ahmad mendengarkan ucapan seorang mujrim tadi, seorang preman tadi, maka dia bertambah kesabarannya dan tidak mengeluh. Sampai akhirnya berpisah. Dan Imam Ahmad ketika keluar dari penjara senantiasa mendoakan, "Ya Allah, rahmati Abul Haytham." Sampai anaknya bertanya, "Wahai bapakku, siapa Abul Haytham?" Maka diceritakan kisah tadi. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Aku mendoakan Abul Haytham, aku belum pernah melihat wajahnya." Kenapa? Karena malam hari itu malam yang gelap gulita, dia datang di penjaraku. Dan aku mendapatkan kekuatan sabar setelah nasihat seorang preman tadi. Dalam artian, terkadang kita itu bisa sabar, bisa kuat dalam kebaikan, terkadang bukan usaha kita. Melihat ada orang yang lebih sabar, kita jadi sabar. Terkadang kita tuh nggak bisa nangis, namun melihat orang lain menangis, kita menangis. Sama, Bu, ustadznya susah nangis. Ketika melihat jamaah nangis, mau nggak mau harus nangis. Kenapa? Bukan karena bukan. Maksudnya apa? Tersentuh karena orang lain. Maka apa? Keistiqomahan kita terkadang itu sudah menjadi dakwah tersendiri bagi orang lain. Baik, kembali kepada poin-poin yang kita ambil. Berikutnya adalah bahasa kitab suci Al-Quran. Setelah kita mengetahui tentang Al-Quranul Karim, bahasa yang dipakai oleh Al-Quran bahasa apa? Bahasa kitab suci kita Al-Quran, bahasa yang dipakai bahasa apa? Bahasa Jawa? Enggak. Ibu pernah tahu orang Jawa pakai belajar bahasa Pekon. Jadi bahasa Jawa, tulisannya Arab. Bahasa Inggris enggak. Bahasa Sunda enggak. Yang dipakai Al-Quran adalah bahasa Arab. Allah menegaskan dalam surat Yusuf di ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Qur'anan Arabiyyah, bacaan berbahasa Arab, agar kalian ta'qilun, memahami. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran?
Tentunya yang pertama, Bu, terserah Allah. Allah punya hak memilih. Allah punya hak memilih. Dan tidaklah Allah memilih pasti punya kelebihan keistimewaan dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, dari semua tempat tanah, dari semua negeri, negeri yang Allah pilih menjadi negeri yang dimuliakan mana? Ka'bah, bukan Arab. Makkah, Madinah. Dan lebih khusus lagi di mana? Di dekat Ka'bah. Kenapa Allah pilih? Tidak mungkin Allah itu tiba-tiba memilih tanpa sebab. Pasti ada sebab. Kenapa di Ka'bah? Tempat yang paling istimewa. Karena inna awwala baiti wudi'a linnas. Sesungguhnya tempat pertama kali yang dipakai untuk ibadah di mana? Bakkah. Tempat pertama yang dibuat, diletakkan untuk manusia beribadah adalah Bakkah. Sehingga Allah muliakan. Hari dan waktu dari semua dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan, bulan yang paling istimewa bulan apa? Ramadan atau Dzulhijjah? Ramadan atau Dzulhijjah? Dzulhijjah. Ya, Ramadan juga istimewa, tapi apa? Dzulhijjah. Kenapa Dzulhijjah Allah istimewakan? Demikian pula dengan Ramadan. Pasti ada sebab. Karena di bulan Dzulhijjah berkumpulnya ibadah-ibadah puncak yang tidak ada di bulan yang lain. Haji di mana? Kurban di mana? Puasa di mana? Dzulhijjah. Ayat terakhir turun di mana? Ayat terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Agama telah sempurna, nikmat sudah dicukupkan, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata orang Yahudi, ini ayat jika turun kepada kami, harinya kami akan jadikan hari raya. Maka berkata Umar bin Khattab, sungguh aku tahu di mana ayat ini turun, kapan ayat ini turun. Maka berkata Umar, ini ayat turun di hari Arafah. Arafah di mana? Di bulan Dzulhijjah. Puncak ibadah haji adalah Arafah. Di hari Arafah. Dan saat itu Rasulullah SAW bersama kami para haji sedang wukuf di Arafah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah sempurnakan Al-Quranul Karim. Bulan Allah menyempurnakan kitab Taurat. Yang hal ini menegaskan tidaklah Allah memilih sesuatu pilihan, pasti ada sebab. Kenapa Nabi terakhir? Dari mana? Nabi terakhir dari mana? Dari Jawa apa dari Bekasi? Nabi terakhir dari Arab. Keturunan siapa? Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah pilih kenabian dari nasabnya Ibrahim? Terserah Allah, hak miliknya Allah. Namun tidaklah Allah milih, pasti ada
sebab. Ibrahim alaihissalam, kisahnya menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terakhir dan yang terbaik dari semua nabi. Beliau mengatakan, ana da'watu Ibrahim, aku adalah berkat doanya Nabi Ibrahim. Ini menjadi pelajaran. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Ratusan tahun, mungkin ribuan. Allah mengabulkan setelah sekian lama. Siapa yang mendoakan Nabi Muhammad SAW? Ibrahim alaihissalam. Ana da'watu Ibrahim, aku ini berkat doa Nabi Ibrahim. Apa pesannya? Perbanyak doa. Doa pasti Allah kabulkan. Kapan waktunya? Allah yang menentukan yang terbaik. Maka berbicara demikian pula dengan Al-Quran. Kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Berkata Ibnu Katsir bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Dan ini Bu, benar. Belajar tahsin moral. Belajar tahsin apa enggak nih? Yang ikut belajar tahsin siapa? Semuanya pasti. Gimana apa? Lafat-lafat Arab. Sama semua atau beda-beda? Ha sama kho, sin sama shin, a sama a. Masing-masing ada makhrajnya, ada sifatnya. Oh, kira-kira ini keindahan atau biasa? Indah. Semakin banyak cabang-cabang semakin indah. Indahnya sesuatu itu karena satu poin atau berapa poin? Banyak poin. Kenapa pelangi itu indah? Kenapa pelangi itu indah? Karena berwarna-warni. Makanya kenapa ini kok indah sekali? Warna-warni, ada yang kuning, merah, hijau. Kerudungnya sih. Demikian juga apa? Baru apa? Baru lafadznya saja fasih. Pengucapannya enggak sembarang pengucapan, tapi apa? Ada kefasihan. Yang ini tidak didapati kecuali pada apa? Bahasa Arab. Yang kedua, paling jelas. Dalam ketika mengungkapkan suatu makna itu paling jelas. Dalam bahasa Arab itu ada namanya zaujatun, istri. Imro'atun juga istri. Tapi apa? Apakah sama? Enggak. Masing-masing punya maknanya. Bahasa kalau apa? Saudara yang kakak apa namanya? Paman kan? Kalau dari pihak bapak, paman. Dari jalur ibu, paman. Kalau bahasa Arab enggak dibedakan. Kalau jalurnya bapak, am. Kalau jalur ibu, khol. Masing-masing punya lafadznya. Sehingga apa? Paling jelas, paling luas maknanya. Terkadang satu huruf punya beberapa makna. Satu huruf punya beberapa makna. Dan masing-masing mewakili lafadz yang digunakan. Dan juga mampu mengungkapkan makna dengan kalimat atau kata yang dapat menenangkan jiwa. Nanti apa? Masuk dalam perkara balaghah, sastra. Oleh karenanya Allah menurunkan kitabnya dengan bahasa yang paling mulia dan yang paling istimewa. Sehingga menjadi sebab kenapa Al-Quran, kenapa bahasa Arab Allah jadikan sebagai bahasa Al-Quranul Karim. Berikutnya, berbicara tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Allah turunkan dengan berbahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan Allah menantang orang-orang Quraisy. Apa tantangannya? Orang-orang Quraisy, kalau kita perhatikan kisah perjalanan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu banyak suku dan kabilahnya. Orang Arab itu banyak suku dan kabilah. Masing-masing itu punya dialeknya, punya lafaz-lafaznya, kayak kita, Bu ya. Kayak kita kan. Kata-kata dari Sunda sama orang Jawa sama berbeda? Ada perbedaan. Kemudian suku Betawi, suku Madura dan yang lainnya. Demikian juga dengan suku Arab, banyak dialeknya, banyak kata-katanya. Namun yang menjadi sentral puncak kefasihan bahasa Arab itu ada pada orang Quraisy. Jadi memegang kefasihan bahasa Arab itu pada suku Quraisy. Kenapa bahasa Arab itu yang paling fasih suku Quraisy? Di antara sebabnya karena suku Quraisy adalah suku kabilah yang menempati kota Mekah. Apakah semua kabilah orang Arab tinggal di Mekah? Enggak. Hanya orang-orang Quraisy pada umumnya. Dan berbicara tentang Ka'bah ini sejak dulu, sejak masa Nabi Ibrahim menjadi sentral tempat ibadah bagi semua orang Arab. Jadi orang Arab, meskipun mereka itu mengembara kemana saja tempatnya, tetap punya kerinduan pulang kampung. Dan kerinduan yang pertama itu pada Ka'bahnya. Oleh karena kalau kita perhatikan tentang kisah surat Al-Fil. Surat Al-Fil artinya gajah. Itu kan ada kisah tentang apa? Ashabul Fil, pasukan gajah. Sampai jadikan sebagai nama surat Al-Fil. Itu ada kisahnya. Yang Raja Abraha mengirim pasukan gajah untuk meluluhlantahkan Ka'bah. Kenapa? Iri. Dia bangun seperti Ka'bah dinamakan Qulaisy dari emas, kok tidak dilirik sama orang Arab. Orang Arabnya masih jatuh hati pada Ka'bah. Singkat cerita, ya, karena ada permasalahan, ya, akhirnya Raja Abraha kirim pasukan gajah. Kemudian Allah hancurkan. Ala kulli hal, di antara kisah ini, orang Arab itu punya kerinduan dengan Ka'bahnya. Sehingga semua orang Arab itu setiap tahunnya pergi ke Ka'bah. Di sana mereka beribadah, di sana mereka juga dagang. Jadi sentral perdagangan itu di dekat Ka'bah, di Mekah. Dan orang-orang Quraisy itu pintar. Dari semua kabilah yang paling bagus kata-katanya diambil, diadopsi. Sehingga orang Quraisy menjadi suku kabilah yang paling fasih bahasa Arabnya. Ketika Allah turunkan Al-Quranul Karim, maka Allah tantang. Jika orang Quraisy gak bisa, maka yang lain tunduk. Karena di zaman itu bahasa menjadi tanda peradaban. Suku siapa saja yang ingin naik peradabannya, maka harus menguasai bahasa Arab. Sehingga orang itu berbangga-bangga dengan bahasa Arab, dengan syairnya, dengan adu syairnya, dan seterusnya. Maka ketika turun Al-Quran, Allah tantang. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 23. Allah menegaskan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min misrih. Jika kalian masih ragu tentang Al-Quran, maka buatlah satu surat yang semisalnya. Surat apa? Al-Baqarah.
atau semua surat dalam Quran yang ada 114 surat, maka mereka tidak bisa membuat yang semisalnya. Tidak bisa, Allah tantang. Jika tidak bisa dengan surat yang panjang, maka buatlah surat yang pendek, 10 surat. Itulah surat Hud ayat 13. Am yaquluna iftarah. Mereka orang-orang Arab berkomentar tentang Quran. Al-Quran adalah buatannya Muhammad. Maka mengatakan kul fa'tu bi asyri suwarin min misli muftariyat. Jika mereka berkomentar bahwa Quran adalah buatannya Muhammad, datangkan 10 surat yang semisalnya. Wad'u man istata'tum min dunillah. Datangkanlah orang-orang, minta bantulah kepada orang lain selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Itu pun tidak mampu. Ketika 10 surat pun tidak mampu, Allah tantang. Bukan dengan surat, 1 ayat. Ayat apa itu, Bu? Ayat muqatta'ah. Kalau kita baca Quran, itu kan ada ayat yang paling pendek. Ayat apa? Ayat yang paling pendek ayat apa? Huruf muqatta'ah. Contohnya apa contohnya? Hah? Nun, Qaf, Alif, Lam, Mim. Baik, Alif, Lam, Mim. Apa artinya, Ibu? Nah, kalau ditanyakan kepada jamaah Al-Aqsa pasti dah pokoknya. Alif Lam Mim, apa artinya, Bu? Hah? Pasti nih. Wallahu a'lam bimuradiha. Taunya bisawab saja. Allah yang lebih tahu dengan maknanya. Apa di antara faedah tujuan ayat muqatta'ah? Tantangan. Wahai orang Quraisy, wahai orang Arab semuanya, kalian pemilik bahasa Arab. Kalian yang paling fasih dalam bahasa Arab, khususnya orang Quraisy. Alif Lam Mim, jelaskan. Kalau ada orang tanya tentang bahasa Jawa, saya orang Jawa, saya bisa. Insya Allah. Kalau pengen tanya tentang bahasa Arab, tanyakan kepada orang Arab yang asli. Bukan Arab maklum. Mungkin saja tampangnya Arab. Ketika diajak ngobrol bahasa Arab, medok. Kayak di Surabaya. Arab maklum. Maka mengatakan Alif Lam Mim. Wahai orang Quraisy, jelaskan apa maknanya. Maka semua orang Quraisy terdiam. Tidak bisa merespon, tidak bisa menjawab. Maka jika kalian dengan 1 ayat saja terdiam, sekarang diam. Kalau nggak bisa jawab, maka jangan berkomentar. Kalau nggak bisa merespon, maka jangan mengomentari tentang Al-Quran. Nun, Qaf, Yasin. Jika nggak bisa menjawab dengan 1 huruf saja, sudah, maka diam. Sekarang dengarkan. Alif Lam Mim. Apa setelahnya? Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Oleh karenanya, Bu, setelah huruf muqatta'ah pasti temanya tentang Quran. Ibu baca ayat-ayat muqatta'ah, pasti setelahnya tentang apa? Al-Quran. Soal kami mengatakan, jika engkau gak bisa menjelaskan 1 ayat muqatta'ah, diam. Sekarang dengarkan apa itu Quran. Alif Lam Mim, dalikal kitab. Itulah kitab. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yasin. Apa setelahnya? Wal Qur'anil Hakim. Quran yang bijak. Setiap disebutkan huruf muqatta'ah pasti pembahasannya tentang Quran.
Sehingga Allah menantang orang-orang Quraisy. Buat Quran nggak bisa, ya sudah 10. 10 surat nggak bisa, sudah 1 ayat jelaskan. Ketika terdiam, Allah tegaskan tentang ayat-ayat Quran. Sehingga ya, kalau kita perhatikan, jika Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada seorang pun yang merubahnya. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa merubah keaslian Quran sejak zaman dulu sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang 1447 Hijrah, dan tidak ada yang berubah. Itulah luar biasanya Quran. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah Quran. Namun Quran jika sudah masuk bisa merubah segalanya. Di mana Allah turunkan Quran? Pertama kali. Di suku mana Allah turunkan Quran? Arab. Bu, tahu Arab? Tahu orang Arab? Allah saat mengatakan, Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqan. Orang Badui Arab itu lebih kufur dan munafik. Keras tabiatnya, Bu. Biasanya orang yang keras itu tinggalnya di tempat yang panas atau yang dingin. Mekah itu panas atau dingin? Sudah pernah umroh? Belum. Insya Allah tahun depan bareng-bareng ketemu di sana. Bu, jika kita singgah di Mekah dan di Madinah, rasanya feel-nya sama atau beda? Sama atau beda? Oh, belum dirasakan ya? Wadah, ulangi lagi besok. Kalau di Mekah itu panas, agak keras. Tapi kalau di Madinah, syahdu, tenang. Nah, daerah panas, Bu, itu tempat panas itu mencetak karakter yang keras. Orang yang tinggal di pinggir pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan sama atau beda? Beda. Orang yang tinggal di pinggiran pantai keras suaranya, pantura. Kenapa? Karena kalau gak suara keras itu gak kedengar. Kenapa? Suara anginnya itu kuat. Kalau yang di pegunungan lembut. Jadi tempat itu juga membentuk karakter. Kita, Bu, pesantren nih. Saya dulu pesantren. Namanya pesantren kan muridnya banyak, Bu. Berbagai macam daerah datang. Ada yang dari timur, ada yang dari Sunda. Itu sama atau beda, Bu? Beda. Orang timur kalau berbicara keras. Orang Sunda nuhun, lembut. Sehingga ketika pertama kali ketemu, kenal, orang Sunda, orang Jawa mengira orang timur marah-marah terus. Bukan mau, tapi memang apa? Seperti itu keadaan mereka. Yang saya ingin sampai, Bu, di Mekah itu keras keadaannya. Karena kulturnya keras. Orang Badui itu keras. Masuk masjid ngapain, Bu? Ibu-ibu kalau masuk masjid ngapain? Kira-kira kalau ada orang masuk masjid ngapain? Ini masuk masjid mojok kencing. Dan orang Arab itu tertinggal jauh dari peradaban. Pada saat itu apa? Ada Persia, ada Romawi. Namun ketika Quran turun di tengah-tengah mereka, berubah keadaannya. Itulah hebatnya Quran, tidak bisa dirubah. Tapi jika Quran sudah masuk, bisa merubah kehidupan manusia. Umar bin Khattab, tahu Umar, Bu? Umar itu kalau dehem, bikin kaget. Itu kaget. Mungkin orang yang hamil bisa keguguran.
Tapi ketika Umar sudah masuk Islam, tahu masuk Islam ya Bu? Dalam kisahnya dibacakan surat Toha, paham, langsung luluh. Bahkan dalam kisah Umar bin Khattab itu Umar itu kalau di luar Bu, kayak singa, semua pada takut. Bahkan setan pun takut. Jadi kalau setan mau lewat, di depannya ada Umar, langsung belok ke kanan atau kiri. Namun ketika Umar sudah kenal dengan Quran, berubah. Sikap kasarnya melembut, melunak. Bahkan kalau sudah pulang, ketemu istrinya, dimarah-marah, itu gak bergerak. Saking lembutnya. Dan ini apa? Banyak dalam kisah-kisahnya. Kisah Al-Walid bin Mughirah, kisah ahli kitab. Ahli kitab ketika mendengarkan ayat Quran, tafidu a'yunuhum minad dama', air mata mereka berlinang menangis karena mendengarkan Quran. Kisah bangsa jin. Allah berfirman dalam surat Al-Jin di ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku ada segolongan jin. Segolongan jin ketika mendengarkan Quran mereka berkomentar, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran yang ajaban, menakjubkan. Ini bangsa jin. Gunung saja ketika Allah menegaskan dalam surat Al-Hasr ayat 21, lau anzalna hadal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Quran itu pada gunung, apa yang terjadi? Khashi'an, tunduk takut, mutasaddian, pecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang yang cukup kaya raya. Suatu ketika di akhir hidupnya, setiap kali beliau tawaf, doanya hanya satu. Apa doanya? Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. Kira-kira Bu, kalau kita tawaf ada orang yang doanya cuma satu, kira-kira komentar kita apa? Mungkin gak hafal doa-doanya mungkin. Itu pun dikomentari. Ini siapa orang tua yang setiap kali tawaf sampai 7 kali doanya cuma satu. Ini seorang tabi'in yang mengomentari. Maka apa? Ketika ditanyakan, orang mengatakan kepadanya, wahai fulan, tahukah engkau siapa orang tua itu? Dia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia, dijamin masuk surga, yang mendampingi Rasulullah SAW dari semua peperangan. Ketika tawaf doanya cuma satu. Kenapa? Karena dia tersentuh dengan satu ayat dalam surat Al-Hasr ayat 9. Yang dipotong ayatnya, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dijauhkan dari sifat kikir, bakhil terhadap dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Potongan ayat, satu ayat, potongan saja. Ketika apa? Ditadaburi, diresapi, dijadikan sebagai pegangan hidup. Ini sudah luar biasa. Satu ayat, bayangkan. Apalagi banyak ayat. Ini seorang sahabat tersentuh dengan satu ayat, digunakan sebagai doa seutuhnya. Bukan biasa. Sahabat dijamin masuk surga, doanya cuma satu. Kenapa? Karena tersentuh dengan ayat tadi. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang jauhkan dari sifat kikir.
Al-muflihun, apa itu muflihun? Berkata As-Sa'di, nailul marghub wan najatu minal marhub. Orang dikatakan muflih, beruntung jika dia mendapatkan yang diinginkan, selamat dari mara bahaya. Maka siapapun yang dia jauh dari sifat kikir bakhil terhadap dirinya, muflih, dia akan beruntung. Satu ayat merubah hidupnya. Dan Abdurrahman bin Auf itu kalau sedekah gak pakai pikir, Bu. Kalau kita kan masih mikir ya, ini kalau saya sedekah segini berkurang berapa ya? Ya, Bu ya. Ya tentunya dalam sedekah itu royal banget atau sedang-sedang saja? Kalau sedekah infak royal banget apa sedang-sedang saja? Hah? Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu bakhil, sedang-sedang saja. Namun kalau para sahabat beda. Para sahabat imannya luar biasa. Jadi Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin Affan itu kalau sedekah gak pakai pikir. Dan Abdurrahman bin Auf dengan satu ayat merubah keadaan hidupnya. Berikutnya tentang ahli Quran. Siapakah ahli Quran? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ahlul Qur'ani humul alimuna bihi. Yang dimaksudkan ahli Quran, mereka adalah orang yang alimuna bihi, mereka yang memahami Al-Quran. Al-amiluna bima fihi, dan yang mengamalkan tentangnya, kandungannya, di dalamnya. Yang mereka paham, mereka mengamalkannya, wa illam yahfaduhu an dhahri qalbin, meskipun mereka belum menghafalnya. Wa amma man hafidhahu, adapun siapa yang menghafalnya, walam yafhamhu walam ya'mal bima fi, tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya, falaisa min ahli, bukan termasuk ahli Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, meskipun dia melafatkan, menghafalkannya selancar lesatan anak panah, tapi jika tidak paham, tidak mengamalkannya, maka belum dikategorikan ahli Quran. Bukan berarti kalau gitu nggak belajar tahsin, enggak. Bukan. Namun apa? Jika dia adalah ahli Quran, maka dia harus punya motivasi untuk memahaminya, mengamalkannya dalam hidupnya. Dan jika dia benar-benar ingin menjadi ahli Quran, maka semua yang tentang Quran dia cintai. Khususnya apa? Paham dengan apa yang dibaca. Jangan sampai tahsinnya Masya Allah, setoran hafalan surat Al-Hujurat ayat 12. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ketika setoran sama ustadzahnya, Masya Allah, hafalannya lancar, tahsinnya bagus. Setelah selesai menghafal, selesai setoran, tanya, si fulanah mana yang gak kelihatan? Si jangan-jangan jalan-jalan ini ya. Biasanya gitu, apa? Bilangnya punya udur tapi ternyata jalan-jalan. Coba dilihat statusnya. Tuh bener kan? Di statusnya apa? Jalan-jalan. Bener kan? Berarti apa? Berarti alasan gak bener dia. Ternyata apa? Jalan-jalan. Ini gak bener. Padahal tahu ayat yang dibaca tadi tentang apa? Ayat yang dibaca tadi tentang apa? Wahai orang-orang beriman,
jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Jangan mencari kesalahan. Dan jangan menggibah. Apa itu menggibah? Ngomongin orang yang dia tidak suka. Padahal apa? Habis selesai setoran, habis baca, ternyata jatuh dalam kesalahan dari ayat yang dibaca. Kenapa? Karena nggak memahami. Padahal mengatakan jangan tajasus, jangan mencari-cari kesalahan. Kalau sudah mencari-cari kesalahan, ujung-ujung ngapain, Bu? Kalau orang sudah mencari kesalahan, setelahnya ngapain? Ngomongin orang. Kenapa terjadi hal demikian? Karena tidak paham dengan apa yang dibaca. Sehingga di sini apa? Pentingnya kita punya motivasi. Di samping kita itu punya semangat untuk belajar membaca, juga untuk punya semangat untuk mempelajari isi kandungannya. Ada gak yang hafal surat Al-Ikhlas gak tahu artinya? Ada. Dia hafal surat Al-Ikhlas. Bahkan apa? Menjadi surat andalan Al-Ikhlas. Ternyata ketika beli mobil baru, dimandikan pakai 7 kembang. Dengan keyakinan bahwasanya apa? Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Bertolak belakang dengan surat yang dia hafal. Kenapa terjadi? Karena dia tidak memahami apa yang dia baca. Baik. Sehingga langkah awal gimana? Untuk menjadi ahli Quran, langkah awal apa? Bagaimana kita memulai belajar Quran? Masuklah rumah dari pintunya. Kebayang, Bu? Ini ayat Quran, tapi menjadi kaidah dalam semua kehidupan. Dan ini dikutip oleh As-Sa'ni dalam kitabnya Qawaidul Hisan. Siapa saja yang ingin belajar ilmu tertentu, ilmu Quran, ilmu yang lainnya, maka apa? Ketika mau melangkah memulai, masuklah dari pintunya. Kebayang, belum kan? Kalau kita buka ayatnya dalam surat Al-Baqarah di ayat 189, ini ayat tentang haji. Dulu mereka punya keyakinan kalau haji, pulang haji itu jangan masuk dari pintu rumah, tapi masuk dari belakang. Jadi kalau dari luar pulang ke rumah, jangan lewat pintu depan, lewat pintu belakang. Itu kebaikan. Ketika datang Al-Quran enggak dirubah, bukan seperti itu. Justru kebaikan itu engkau masuk dari pintunya. Jadi kalau mau kembali memulai, masuklah dari pintu depan. Ketika ingin mempelajari Al-Quranul Karim, ingin menjadi ahli Quran, maka masuklah dari pintunya. Apa pintu Quran? Cari gurunya, belajar tahsinnya, belajar memahaminya, sampai bisa tahap mengamalkannya. Mulai dari yang dasar, kemudian pada level tengah, sampai pada akhirnya. Karena barang siapa yang memulai sesuatu ilmu tidak dari pintu depannya langsung ke ujungnya, maka apa? Nggak akan sampai. Contoh dalam kehidupanmu. Bani Israel, ini kehidupan.
Bani Israel. Bani Israel itu pernah terpuruk menjadi budaknya siapa? Fir'aun. Kemudian Allah selamatkan lewat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dimenangkan oleh Allah lewat Nabi Musa atas Fir'aun. Sehingga apa? Mulai jaya lagi. Ketika mulai jaya lagi, mulai mendapatkan kebebasannya, kemerdekaannya, setelah menang, meninggalkan Nabi Musa. Apa hukumannya? Allah kasih hukuman. Terusir lagi, tidak tahu arahnya selama 40 tahun. Tidak bisa memasuki Baitul Maqdis. Allah mengatakan, innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Diharamkan atas mereka Baitul Maqdis selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka mengembara tidak tahu arah. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti jalur awalnya. Ketika mereka mendapatkan kemerdekaan bersama Nabi Musa alaihissalam, ketika selesai mereka meninggalkannya. Saja ketika mereka mendapatkan kebaikan itu bermula dari sesuatu hal, maka apa? Ikutilah permulaannya. Jika tidak, maka akan nggak tahu arah. Sebagai contoh dalam kehidupan, si A ini besar menjadi orang itu karena suatu tempat atau ustadzah. Kemudian apa? Dia meninggalkan tempat yang dulu besar dan pengajarnya. Maka di antara hukumannya, jika dia meninggalkan tempat awal dia berpijak, dia akan dijauhkan dari arah yang benar. Ketika Bani Israel meninggalkan Nabi Musa, maka tidak tahu arah. Mengembara 40 tahun gak tahu arahnya kemana. Kenapa? Meninggalkan pintu awalnya. Maka barang siapa yang dia itu meninggalkan, tidak tahu dari mana asalnya, dia kelak nanti akan diberi hukuman gak tahu jalur pulang. Ketika ingin menjadi ahli Quran, kemudian gak tahu apa poin-poin, langkah-langkah awalnya, dia akan muter saja gak tahu. Sehingga langkah adalah masuklah rumah dari pintunya. Dari mana dia bermulai? Ketika hendak kembali pada langkah awal. Ini juga apa? Digunakan dalam tarbiyah. Kenapa seorang murid itu tidak boleh lepas dari ustadzahnya atau pengajarnya? Karena jika dia meninggalkan orang yang dulu membesarkannya, dia nanti akan kena hukuman apa? Nggak tahu arahnya. Para sahabat itu gimana ketergantungannya dengan Rasulullah SAW? Luar biasa, apapun ke beliau. Karena apa? Ketika dia sudah meninggalkan awal dia masuk, untuk kembalinya susah. Ketika ingin memahami Quran, maka apa? Lewat pintu awalnya. Dari mana dulu bermula, kemudian dia memahaminya. Baik. Maka di antara urgensi memahami Al-Quran, yang pertama adalah memahami bahasanya. Kalau ingin paham Quran, langkah awal adalah pahami bahasanya. Memahami bahasa. Kalau menghafal, tidak harus paham. Kalau menghafal, membaca. Kenapa? Untuk menjadi ahli Quran yang dia bisa memahami, mengamalkannya, harus paham bahasanya, karakternya. Karena masing-masing bahasa itu punya karakternya.
Sebagai contoh ya, kita ambil dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mungkin membaca ayat Quran yang di akhir ayat yang mengatakan in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Kira-kira Bu, kalau kita hanya pahami teks saja, tidak paham apa maksud orang Arab mengatakan in kuntum mu'minin, bisa gak kita merasakan? In kuntum mu'minin, contohnya apa? Kita bisa ambil dalam surat Al-Baqarah di ayat 278 tentang riba. Allah berfirman setelah berbicara tentang masalah riba, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Kalau kita pahami secara bahasa Arab, ini namanya uslubut tahyij, metode menggelorakan semangat, membangkitkan semangat. Jika kamu orang beriman, masa gak bisa ninggalin riba? Tunjukkan dong kamu dia adalah seorang beriman. Sebagai contoh lain, kalau dalam bahasa kita, dulu kita di waktu kecil itu kan apa? Untuk biar orang itu berani, gimana caranya? Masih ada dua anak kecil yang berantem. Biar berani berantem, gimana? Coba pegang hidungnya. Kalau berani pegang berarti berani. Ini apa? Ayat memotivasi untuk berani. Jika memang kau adalah orang yang laki-laki, coba pegang. Atau ada pamflet kan? Tunjukkan laki-lakimu dengan rokokmu. Itu karena uslubut tahyij. Jika kamu orang yang beriman, coba tunjukkan keberanianmu. Maka demikian pula dengan uslub-uslub bahasa Arab. Jika menyebutkan in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman, uslubut tahyid, jika engkau orang beriman, apa perintah Allah, larangan Allah, coba tunjukkan. Masa orang beriman nggak bisa? Maka ini adalah uslubut tahyij. Yang kedua, hubungan suatu hukum dengan makna. Dalam Quran ada lafaz-lafaz tertentu yang dengan lafaz itulah hukumnya menjadi khusus. Sebagai contohnya, Allah menyebutkan tentang hubungan suami istri, lamastum wa basyartum. Lamastum menyentuh, basyartum hubungan suami istri. Maka Imam Asy-Syafi'i memahami kalau lamastum menyentuh, maka setiap sentuhan yang bukan setiap sentuhan setelah wudu maka membatalkan wudu. Kenapa? Karena menggunakan lafaz lamasa. Lamastum menyentuh dan tidak harus masuk. Kalau basyartum maka harus masuk di antara keduanya. Ini madhab Syafi'i. Kalau memahami dari lafaz lamastum. Meskipun madhab jumhur enggak dimaksudkan lamastum adalah kinayah. Itu memberikan pembahasan, mengungkapkan lafaz dengan yang bukan aslinya. Kadang apa? Ada lafaz-lafaz tertentu, jika menggunakan lafaz yang sebenarnya itu kurang. Sehingga apa? Menggunakan kinayah, kiasan. Agar apa? Agar tetap terjaga adab dan kelembutan lafaznya. Yang ketiga, kenapa kita harus memahami bahasa Al-Quran? Karena menentukan makna dari suatu lafaz.
menentukan makna dari suatu lafaz yang memiliki beberapa makna. Jadi terkadang ada satu kata memiliki beberapa makna. Jika hanya dimaknai satu makna, artinya rusak. Contoh dalam firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Secara terjemahan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Apa itu fitnah? Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa itu fitnah? Nuduh orang lain. Pertanyaannya, mana yang lebih besar, membunuh atau menuduh? Nah, menuduh sama dibunuh, lebih kejam mana? Menuduh, kan ayatnya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi fitnah di sini memiliki 15 arti. Lafaz fitnah dalam Quran punya 15 arti. Jika hanya dipahami satu makna, rusak artinya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti apa? Dosa memfitnah lebih besar daripada membunuh. Sedangkan yang dimaksudkan pada ayat tersebut bukan fitnah menuduh. Karena fitnah itu punya 15 arti. Bisa bermakna ujian, bisa bermakna syirik, bisa bermakna kufur, bisa bermakna gangguan, dan yang lain-lainnya. Ada 15 arti. Dan pada ayat tersebut adalah syirik dan kufur. Kenapa? Karena berdasarkan ayat sebelumnya dan setelahnya. Dan ini diantara metode tafsir. Untuk memahami ayat tidak boleh dipotong. Tapi apa? Lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat setelahnya. Karena jika dipotong bisa berarti fatal. Contoh, memakan babi itu haram kecuali dalam keadaan darurat, maka makan babi hukumnya boleh potong. Dipotong videonya. Memakan bagian akhir apa? Memakan babi hukumnya boleh dipotong. Diedit, disebar, share. Ustadznya menghalalkan babi. Kenapa? Karena dipotong. Gak nyambung antara awalan dan akhiran. Ini diantara contoh. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apa di situ? Syirik dan kufur. Ini kalau seseorang tidak memahami tentang makna kandungan suatu kata, bisa terjatuh dalam sebuah kesalahan dalam memahami ayat. Baik, berikutnya adalah komponen bahasa Al-Quran. Apa bu komponennya? Yang pertama, ilmu makna mufradat. Asal makna suatu kata. Contoh, manusia dalam bahasa Arab apa lafadznya? An-nas. Jadi an-nas artinya manusia. Kenapa manusia dinamakan an-nas? Dari kata anasa yu'anisu, terlihat. Sebagaimana perkataan Nabi Musa, inni anastu naro, sesungguhnya aku melihat api. Jadi al-insan itu dinamakan al-insan, manusia, karena kelihatan. Sehingga selama dia manusia maka ada
maka dia terlihat. Al-jinnah, apa makna jinnah? Jin. Kenapa dinamakan jin? Karena tidak kelihatan. Maka jika ada jin, maka pasti tidak kelihatan. Jika ada jin kelihatan, maka dia tamsil, dia menjelma. Karena barang gaib itu bisa menjelma kelihatan. Jin bisa menjelma? Bisa, Bu? Jin bisa menjelma? Bisa. Dalam kisah hadis Abu Hurairah. Malaikat bisa menjelma? Bisa. Dalam kisahnya Maryam dan Rasulullah SAW. Manusia bisa menjelma? Jadi-jadian. Manusia jadi-jadian. Nggak bisa. Maka jin yang makan jin gak kelihatan. Maka jin tidak bisa dilihat. Maka jika ada orang yang bisa melihat jin, maka dia adalah manusia. Bisa melihat jin, berarti dia berarti punya masalah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat jin. Al-jannah, apa di jannah? Tadi disebut apa? Jannah. Apa jannah? Surga. Arti lain kebun. Ya kan? Jannah artinya kebun. Dalam bahasa Arab banyak hadaiq. Allah berfirman dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaiq, kebun-kebun. Kenapa surga dinamakan jannah, kebun? Karena lafaz jannah adalah kebun yang sangat rindang. Sangat rindangnya sampai orang yang di luar itu gak bisa lihat di dalam. Makanya apa? Lafaz yang memakai surga itu jannah. Karena sekarang kita tidak bisa melihatnya. Kapan bisa melihatnya? Ketika sudah masuk. Seperti kebun yang sangat rindang. Kita itu yang di luar lewat gak bisa melihat yang di dalamnya apa. Setelah kita masuk, baru kita tahu di dalamnya. Ternyata di dalamnya ada buah anggurnya, ada sungainya, ada buah delima, dan seterusnya. Itulah makna jannah. Jika disebut jannah, kebun yang sangat rindang bagian luarnya. Orang yang di luar tidak bisa melihatnya. Kapan bisa melihatnya? Ketika sudah masuk. Ini apa? Memahami lafaz asal makna. Al-qalbu, apa arti qalbu? Hati. Kenapa qalbu dinamakan qalbu? Kenapa hati dinamakan hati? Kenapa hati dinamakan qalbun dalam bahasa Arab? Karena berbolak-balik. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan hati itu hati karena berbolak-balik. Bu, pernah gak kemarin suka, besoknya gak suka? Kemarin bilang A, besoknya bilang kenapa? Hati itu berbolak-balik. Oleh karena Rasulullah SAW berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Waidat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku. Sehingga di antara komponen bahasa Quran adalah ilmu makna mufradat. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya? Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Kenapa waktu subuh dinamakan falak? Arti Al-Falaq artinya memecah. Karena subuh itu kayak memecah. Apa yang terjadi dalam soal falak? Keburukan seperti kayak gelap. Sesuatu yang buruk itu dikiaskan dengan kegelapan. Kapan kegelapan itu akan hilang? Ketika datang waktu subuh. Sehingga dengan membaca surah Al-Falaq seperti kayak memecah keburukan. Ini apa? Makna mufradat. Yang kedua komponen adalah ilmu nahwu. Apa itu nahwu? Menentukan makna dan jabatan suatu kata.
agar tidak salah atau tertukar maknanya. Sebagai contoh dalam surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Allahnya dibaca fathah, ulamanya dibaca dhammah. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya para ulama. Jika Allahnya dibaca dhammah, ulamanya dibaca fathah, berubah artinya menjadi sesungguhnya Allah takut kepada hambanya, ulama. Kenapa? Karena kedudukan dari suatu kata, karena harokat. Jadi apa? Harokat itu sangat menentukan arti. Dibaca dhammah, fathah atau kasroh itu bisa merubah arti. Yang kedua, ilmu sorof, perubahan kata. Kalau tadi apa? Jabatan dengan harokat, sekarang perubahan kata. Coba kita baca, Bu. Rohmanu. Kita baca Rohmanu. Rohimun. Artinya apa? Sama. Rohman dari kata rahmat, Rohim dari kata rahmat. Cuma beda bentuknya. Yang Rohman wazannya fa'lan, yang Rohim wazannya fa'il. Kalau Rohman menunjukkan umum, rahmat Allah untuk semuanya umum. Kalau Rohim khusus, rahmat Allah untuk hambanya yang khusus. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim secara arti bahasa, Rahman Maha Pengasih, semua orang dikasih di dunia ini. Mau sholat, nggak sholat, mau mukmin atau kafir, terserah, tetap dikasih rahmat. Tapi kalau Rahim enggak. Kalau kasih khusus nanti di akhirat. Dan Allah punya 100 rahmat. Allah punya berapa, Bu? 100 rahmat. Allah baru menurunkan 1 rahmatnya di dunia dan dibagi semua makhluk. Jin, manusia, hewan, semua makhluknya hanya mendapatkan rahmat Allah yang 1. Allah menahan 99 rahmat itu di akhirat nanti. Hanya Allah berikan 99 kepada orang-orang beriman. Itulah Rahim. Contoh lain, Bu. Kita sering baca Quran ya, di akhir ayat Ghafurur Rahim. Kenapa tidak menggunakan wa? Ghafur wa Rahim. Coba terjemahkan, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, dan enggak ada dannya. Kalau dan pakai wa. Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, atau lagi Maha Penyayang. Kenapa enggak pakai dan? Ghafurun wa Rahim. Beda artinya. Kalau kita menggunakan dan, Ghafurun wa Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maknanya adalah dalam satu waktu Maha Pengampun, di waktu yang lain Maha Penyayang. Tapi kalau Ghafurur Rahim, di satu waktu yang sama Allah ketika sudah mengampuni langsung menyayangi dalam waktu itu. Siapa yang bisa gitu, Bu? Pernah gak kita itu mendapati orang salah sama kita? Kita punya teman yang baik dulunya, ternyata dia yang menyakiti kita. Kemudian dia minta maaf, kita maafkan gak? Kita maafkan. Tapi apakah sayang kita bisa seperti kayak kemarin? Nunggu waktu terkadang. Nunggu waktu. Tapi Allah enggak. Allah Ghafurur Rahim. Setelah sudah memaafkan, langsung menyayangi, bahkan lebih daripada yang kemarin. Kenapa? Tanpa pakai wa. Ghafurur Rahim. Yang keempat, balaghah sastra. Kenapa terkadang apa? Ada yang diakhirkan, ada yang didahulukan. Karena ada makna yang diinginkan.
objek atau keterangan itu di akhir. Saya makan ayam. Mana objeknya? Ayam. Saya di masjid. Keterangannya mana? Di masjid. Sekarang saya balik. Ayam saya makan. Di masjid saya. Sama atau beda? Saya makan ayam. Ayam saya makan. Sama atau beda? Sama kan? Tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau kita mengatakan saya makan ayam, objeknya mana? Oh, ayam. Di mana? Di akhir kan? Itu masih menuntut ada yang lain. Saya makan ayam, kerupuk, ikan asin, sayur asam, dan lain sebagainya. Tapi nggak saya sebutin. Tapi jika kita mengatakan ayam yang saya makan, berarti apa? Nggak ada makanan yang lain kecuali hanya ayam. Contoh dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami sembah, kepadamu mohon pertolongan. Kenapa tidak kami sembah, kamu minta tolong kepadamu? Beda. Kalau kita mengatakan kami menyembah kamu, maka apa? Mungkin ada yang lain. Tapi kalau kamu yang aku sembah, berarti hanya kamu, tidak ada yang lain. Contoh, Bu, aku mencintaimu, kamu yang kucinta, sama atau beda? Mana yang lebih utuh? Kamu yang kucinta. Berarti apa? Gak ada yang lain. Kalau kita mengatakan aku mencintaimu, berarti masih ada yang lain. Inilah sastra. Dan ini banyak dalam Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balaghah. Hanya kepadanya kami kembali, dan seterusnya. Kemudian ada juga al-qasam, sumpah. Baik, terakhir. Ya. Jadi ada ilmu nahwu, sorof, ma'ani kalimat, dan ada sastra, balaghah. Yang terakhir adalah tujuan kita mempelajari Al-Quran adalah mentadaburi. Mungkinkah kita bisa memahami, mentadaburi, mengamalkan tanpa mengerti maksudnya? Gak mungkin. Kita membaca surat Al-Fatihah. Mampukah kita mentadaburi, mengamalkan Al-Fatihah? Jika kita tidak paham, gak mungkin. Mungkinkah kita bisa mengamalkan pesan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, jika kita tidak paham apa arti dan maksudnya? Gak mungkin. Sehingga menegaskan di antara tujuan kita mempelajari Al-Quran adalah kita mentadaburi Quran. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa di ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka mendapati banyak pertentangan dalam Quran. Jadi kalau Quran itu bukan dari Allah, pasti banyak kontradiktif. Namun karena Quran dari Allah, maka apa? Ayatnya tidak ada yang kontradiktif, satu sama lain saling menguatkan. Dan juga firman-Nya dalam surat Muhammad di ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Quran, ataukah hati-hati mereka terdapat kunci-kunci, belenggu-belenggu yang menutupi hatinya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa mempelajari Al-Quranul Karim, baik membacanya, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz. Sebelumnya kami buka dulu kesempatan tanya jawab mungkin ya Ustadz ya. Nah, Bu, tafadhol insyaallah. Silakan kepada Jika Ibu. bisa Jika ada dijawab, pertanyaan. dijawab. Jika nggak bisa dijawab, PR. Nah, Bu, tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, apa yang melatar belakangi ayat di Al-Quran itu turunnya dan di mana lokasinya? Misalnya kan ayat pertama turunnya alasannya apa, sehingga ayat terakhir kenapa Al-Maidah ayat 3 gitu. Lalu yang kedua, di surat At-Taubah kita kan tidak menemukan basmalah. Apakah apa sebabnya? Apa itu lanjutan dari surat 8? Dan tapi di ayat di surat ke-27 kita kan menemukan adanya basmalah di tengah kalimat ayat ke-30 gitu. Itu aja Ustaz. Baik, jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Ayat Al-Qur'anul Karim atau suratnya terkadang Allah turunkan di tempat tertentu dan di waktu tertentu dan sebab tertentu, atau istilahnya dalam ilmu tafsir namanya asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat. Kenapa ada yang makkiyah, kenapa ada yang madaniyah? Kenapa harus ada kejadian kemudian baru turun ayatnya? Tentunya Al-Quranul Karim ini berbeda caranya. Cara turunnya berbeda kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu enggak lama. Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam selesai. Karantina 40 hari 40 malam hafal Quran Nabi Musa. Tapi kenapa Quran itu waktunya berapa lama, Bu? Turun Quran sampai selesai? Berapa lama Quran? Selama masa kenabian. Selama masa kenabian. Ayat pertama kali yang turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Padahal secara urutan surat apa dalam Quran? Al-Fatihah, seharusnya surat Al-Alaq gitu kan. Namun apa? Kita pada poin pertama. Kenapa Quran itu diturunkan waktunya cukup lama? 23 tahun masa kenabian. Sedangkan kitab-kitab Samawiyah sebelumnya itu turunnya sekaligus turun, tidak pakai lama. Dan sebelum ibu yang bertanya, hal ini sudah pernah ditayangkan ketika di awal. Ketika turunnya ayat Quran itu berangsur-angsur sudah dikomentari oleh ahli kitab. Dan Allah memberikan jawaban. Allah menegaskan dalam surat Al-Furqan di ayat 32. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir ahli kitab berkomentar, kenapa Quran itu tidak diturunkan sekaligus turun saja seperti kitab sebelumnya? Allah memberikan jawaban. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang demikian itu kami turunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus turun, untuk menguatkan di dalam hatimu, untuk menguatkan hatimu, untuk menguatkan Al-Quran ke dalam hati. Pertanyaannya, Bu, manakah yang lebih kuat dalam hati? Yang sekali baca, sekali hafal dalam waktu singkat, atau bertahap? Contoh, 1 pekan bisa membaca Al-Quran fasih, benar semuanya. Seminar 1 pekan bisa menghafal Quran fasih. Dengan yang dia itu menghafal Quran 5 tahun.
Kira-kira mana yang lebih kuat? Yang hafal 1 pekan dengan yang 5 tahun? 5 tahun. Bu, dulu pernah ikut ujian nggak? Ketika kuliah atau sekolah? Di awal belajar nggak pernah buka buku. Setelah hari ujian, Bu, maka apa? Kitab yang tidak pernah dimurajaah dibaca, tebelnya 200 halaman. Ketika ujian 200 halaman 1 malam selesai. Bahkan kita dulu, Bu, bukan 200, 300 halaman selesai 1 malam. Tapi setelah ujian hilang semuanya. Kenapa? Karena kata para ulama, man romal ilma jumlatan dhahaba jumlah. Barang siapa yang mendapatkan ilmu secara jumlatan sekaligus dalam waktu yang singkat, hilangnya pun sekaligus. Tapi kalau bertahap itu kuat, Bu. Pernah gak ikutan treatment menurunkan berat badan dalam waktu sepekan? Atau sebaliknya dah, jangan menurunkan berat badan, menggemukkan badan. Biar cepat gemuk apa? Minum obat sepekan langsung naik 30 kilo. Dengan orang yang dia menggemukkan badan, itu apa? Berapa tahun? 5 tahun. Kira-kira hasil sama atau beda? Beda, Bu. Yang instan dengan yang proses itu beda. Tiba-tiba jadi ustadz. Habis hijrah jadi ustadz langsung. Dengan orang yang dia itu belajar lama, 2 tahun, 4 tahun, S1, lama beberapa tahun lagi baru jadi ustadz. Kira-kira sama atau beda? Kenapa? Beda, Bu. Yang instan dengan yang proses beda. Demikian mengatakan, kenapa kami turunkan berangsur-angsur untuk menguatkan dalam hati. Sesuatu yang bertahap, berproses itu lebih kuat dibandingkan apa? Yang instan. Gak ada itu yang instan. Kalau puasa-puasa kan biar instan, pakai bumbu instan kan. Menunya, sahurnya rendang, bakso, kemudian soto, apa? Mie rasa rawon, mie rasa soto, mie rasa gulai. Tapi apakah sama dengan yang prosesnya itu asli? Beda. Itu jawaban, Bu. Kenapa? Beda waktunya bermacam-macam untuk menguatkan. Warattalnahu tartila, dan kami baca secara tartil. Yang bacanya cepat dengan yang bacanya pelan sama atau beda hasilnya? Beda. Yang bacaan cepat dia mungkin salah makhrajnya, sifatnya, hukum tajwidnya, mungkin gak bisa mentadaburi. Tapi kalau yang bacanya itu apa? Pelan. Berarti apa? Ini sangat-sangat dengan mentadaburi. Makanya kalau ustazah mendapatkan muridnya bacanya pelan, santai, lahan, ini mungkin sedang apa? Mentadaburi apa yang dia baca. Senyum-senyum kenapa ini? Ini baru husnudon saja, husnudon. Yang sholatnya cepat dengan sholatnya itu santai, tenang, sama atau beda? Beda. Yang makanya cepat dengan yang makanya menikmati sama atau beda? Beda. Sehingga kenapa Pak? Ada makiyah, madaniyah, kemudian ada sebab tertentu. Allah menginginkan suatu hikmah. Ada kejadian baru Allah turunkan. Agar apa? Agar semakin paham dengan apa yang diinginkan ayatnya. Oleh karenanya apa? Sunnatullah itu berproses.
Proses. Tiba-tiba langsung bisa baca Quran yang fasih, nggak mungkin terjadi, Bu. Berproses. Gimana prosesnya? Mulai dari Iqra jilid 1, naik jilid 2, naik jilid 3, naik jilid 4. Ternyata jilid 4 nggak lulus, diturunkan sama ustadzanya, ulang lagi dari jilid 2. Jangan ngambek. Kenapa? Proses itu indah. Nikmati saja. Pahamnya cuma dikit. Dikit-dikit itu apa? Menguatkan. Jadi kuatnya hati itu dengan proses. Yang kedua tadi pertanyaan. Surat At-Taubah tidak ada basmalah. Karena surat Taubah adalah berlepas diri dari orang musyrik. Setelah apa? Setelah berikan penjelasan, Allah berikan rahmat, kemudian orang musyriknya masih nggak mau. Maka ketika orang musyrik sudah berpaling, tidak mau sama kebaikan dari Allah, Allah berlepas. Sehingga surat At-Taubah dinamakan ayatul qital, ayat peperangan, atau baro'ah, surat berlepas diri. Kenapa? Allah sudah berlepas diri kepada orang-orang musyrik, orang kafir yang nggak mau dikasih kebaikan. Sedangkan basmalah adalah bacaan ayat, satu ayat yang menegaskan tentang rahmat. Siapakah orang yang layak mendapatkan rahmat Allah? Orang-orang yang beriman, mau istislam, berserah diri. Yang tidak mau berserah diri, musyrik, kufur terhadap Allah, Allah jauhkan dari rahmatnya. Itu diantara sebab kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Atau sebab yang kedua, ada yang menjelaskan bahwasanya kan At-Taubah itu disandingkan lanjutan dari surat Al-Anfal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.